Halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan kami. Saya Hetsman Arif dan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official. Bung Rocky ini Peter Carey, ini sejarawan asal Inggris yang selama ini dikenal sebagai penulis sejarah yang paling otoritatif ya tentang Pangeran Diponegoro itu membuat pengakuan yang sangat mengejutkan. Karyanya yang monumental tentang sejarah Diponegoro berjudul Kuasa Ramalan Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa itu dijiplak begitu ya, diplagiat. Dan ini khususnya ini bab soal Bupati Wedana Madiun Raden Ronggo Prawirodirjo. Ini yang menjiplak ini sejumlah sejarawan UGM. Ini menjadi sebuah buku sejarah Madiun. Dan ini kelihatannya pesanan dari Pemda Madiun gitu ya. Kacaunya ketika Peter Carey ini mempersoalkan, katanya dia malah di persona non grata oleh UGM. Ini negeri bukan sekedar mengalami darurat di dalam public ethics, tapi darurat yang paling berbahaya itu darurat etika intelektual. Dan kasus demi kasus mulai terungkap. Pemalsuan ijazah, disertasi yang asal-asalan, penyogokan promotor. Dan sekarang ada isu atau kasus yang betul-betul memalukan, yaitu sejumlah sejarawan terkenal dari UGM itu memalsukan, memplagiasi karya dari Peter Carey, seorang sejarawan dunia yang dengan kekuatan data dan ketajaman metodologi hendak membuat kita mengerti apa yang terjadi di masa lalu pada negeri ini. Dan karya dia itu kemudian dipalsukan, yang viral hari-hari ini yaitu Sejarah Madiun oleh sejumlah sejarawan UGM hanya untuk dijual pada pemerintah Madiun. Jadi pada Pemda Madiun. Jadi kelihatannya betul-betul kalau mungkin kita masih bisa bayangkan ada kasus beberapa menteri yang sekarang lagi dipersoalkan status akademisnya oleh Universitas Indonesia. Tapi ini betul-betul orang yang di dalam komunitas, the community of thought, komunitas berpikir, itu memalsukan pikiran orang lain. Dan Profesor Peter Carey justru protes, tapi protesnya justru dihadapi dengan cara dia di persona non grata UGM misalnya, itu yang sedang dia ceritakan. Jadi kita sungguh ada di dalam satu situasi di mana semua moral call itu, panggilan moral itu tuh berhenti karena tukar tambah kekuasaan, karena tukar tambah transaksi uang. Jadi kita hendak nilai apa masa depan kita sebagai negeri yang berpikir. Kalau pada akhirnya semua hal itu bisa dinilai secara pragmatis, kebutuhan apa tidak cukup gaji dari dosen-dosen UGM sehingga harus memalsukan, dan pemalsuan itu terang-terangan seolah-olah itu nyolong di siang bolong. Kan Peter Carey ini sejarawan dunia yang karyanya pasti dikenali oleh mereka yang berupaya untuk mengetahui apa sebetulnya dalil Peter Carey tentang masa lalu Indonesia, sehingga bisa menerangkan masa kini dalam soal kepalsuan birokrasi, dalam soal korupsi, dalam soal asas-asas bernegara. Jadi justru bagian-bagian itu yang harusnya kita ucapkan terima kasih pada seorang peneliti dari British ini, tetapi justru kita colong hasil dia. Nah, kalau nyolongnya di ruang gelap masih mungkin, ini di ruang terbuka akademis dengan kapasitas Peter Carey yang diakui dunia itu, tapi karyanya dicolong. Dan yang nyolong itu bukan anak skripsian atau menteri atau pejabat yang hendak dapat ijazah. Ini yang nyolong adalah sejarawan sendiri, yang nyolong adalah kaum intelektual. Jadi kita mau lihat bagaimana keadaan itu akhirnya membekas bahwa Indonesia memang ada dalam krisis moral multidimensi. Saya jujur saja tadinya nggak segera percaya ketika membacanya di media sosial ini. Tapi ini yang mengunggahnya ya Peter Carey sendiri gitu, dan banyak sekali komentar-komentar dari followernya ini. Dan saya cuma berpikir bagaimana mungkin sejumlah intelektual dari perguruan tinggi yang sangat terhormat itu terlibat dalam perbuatan tercela, karena mereka ini seharusnya juga adalah tokoh-tokoh yang sangat terhormat gitu sebagai seorang sejarawan, akademisi.
Iya, kita ingat teguran-teguran moral yang bahkan di awal abad ini diucapkan oleh atau ditulis dengan tajam oleh siapa namanya itu orang Perancis itu Julian Benda tentang pengkhianatan kaum intelektual, the betrayal of the intellectuals. Dan di situ sebetulnya dalilnya hendak mengingatkan bagaimana dunia atau Eropa terutama itu mengalami pendangkalan karena hal-hal yang bersifat etik atau yang dianggap sebagai janji atau bahkan doa akademis, fundamental truth itu, hal-hal yang fundamental yaitu kejujuran, kemampuan untuk mengucapkan pikiran secara murni akademis itu hilang di kita. Jadi sangat kontekstual kalau kita masih mau untuk bicara tentang pengkhianatan. Nah, saya kira itu judul buku yang saya kira sudah diterjemahkan ke dalam bahasa kita, pengkhianatan kaum intelektual, yang mengingatkan kita bahwa wilayah yang kita sebut sebagai intelektual itu adalah wilayah untuk menopang peradaban, wilayah untuk menghasilkan counter discourse terhadap kekuasaan. Tapi justru the intellectual ini yang kemudian bersahabat dengan uang, lalu ya melacurkan, padahal pada akhirnya orang sebut itu di tahun 80-an ketika rame-rame mencoba mencari peralatan akademis untuk menunjukkan kenapa kaum intelektual itu berkhianat. Jadi orang pergi pada tesisnya Julian Benda ini, yang walaupun sebetulnya tesisnya sangat luas, itu bahwa yang dimaksud adalah hal-hal yang bersifat nilai atau kebenaran fundamental itu diabaikan karena timbulnya pragmatisme atau ketidakcukupan pengetahuan tuh. Atau yang juga pernah diterangkan dengan cara yang lain bahwa kedangkalan pengetahuan itu disebabkan oleh ketidakmampuan berpikir lagi justru di dalam era yang dark age kalau istilah siapa itu Hannah Arendt itu. Jadi sebetulnya kita ada di dalam dark age itu, di dalam abad yang gelap, dan abad gelap artinya cahaya pikiran itu tidak terlihat. Yang ada cahaya yang samar-samar di inti amplopnya tebal, itu adalah cahaya. Kita mau tuntut sebetulnya, tapi bagaimana cara kita menuntut? Karena pengkhianatan kaum intelektual itu kan semacam pengabaian inner self dia itu, klaim saripati itu dari batin dia itu hancur, rusak. Itu yang harusnya juga dilihat oleh Pak Prabowo sebagai bagian pembusukan kaum intelektual ini ada di era 10 tahun terakhir ini kan. Nah, kita mau ucapkan ini sebagai janji bahwa kaum intelektual itu mestinya terlibat di dalam upaya untuk meloloskan bangsa ini dari kedunguan. Upaya untuk membekali kalangan-kalangan kritis ini, buruh misalnya, petani, masyarakat bawah itu untuk terlibat dalam perubahan kan. Yang dulu didalilkan oleh Antonio Gramsci sebagai intelektual organik. Artinya masuk di dalam sistem yang memungkinkan dia mendorong perubahan politik itu. Nah, UGM harusnya intelektualnya intelektual organik. Tapi kelihatannya ini UGM adalah intelektual yang nggak punya organ tuh, nggak punya organ berpikir maksudnya dari awal. Klaim atau tuduhan dari Peter Carey ini saya pikir sangat serius ya. Tapi sejauh ini kok saya amati UGM bahkan kalangan akademisi secara keseluruhan ada adem saja. Padahal ini sangat serius lah. Sama dengan harusnya kita sama atau bahkan lebih parah ributnya daripada ketika kemarin heboh soal Bahlil yang mendapatkan gelar doktor dari UI dalam waktu yang sangat singkat itu. Ini menurut saya kadernya jauh lebih serius. Ya memang terutama UGM karena kasus belinya, kasus yang ada sekarang adalah di UGM. Tapi tentu juga di banyak kampus itu. Dan dalam 1 tahun ini kita lihat susul menyusul orang yang mengklaim akademisi tapi sebetulnya nggak bisa membuktikan bahwa dia mampu berpikir secara akademik, secara metode akademis. Kita lihat bagaimana orang bergerombol untuk menunggu perayaan selesai, disertasi selesai, tes segala macam itu. Padahal kita tahu dia nggak pernah berpikir tentang apa yang dia tulis sebetulnya kan. Jadi satu keadaan yang memungkinkan kita menganggap kalangan universitas betul-betul mengalami banalitas itu, mengalami pendangkalan di dalam cara berpikir.
dan kedangkalan cara berpikir itu menunjukkan bahwa kita nggak mungkin lagi berkompetisi di dalam ide, tidak mungkin lagi membayangkan akan dapat Nobel atau dapat penghargaan yang dianggap sebagai otentik hasil pikiran seorang intelektual. Sekarang kita lihat bagaimana kaum intelektual juga disewa oleh negara untuk bergerombol di sekitar kekuasaan. Di sekitar istana itu banyak intelektual yang disewa, yang akhirnya mulai pamer bahwa ya ini ada seorang temen, ya mobil gue baru itu. Oke, bilang, jadi mobil lu lama itu. Iya, tapi gue udah lama punya mobil, lu baru saja punya mobil. Kan kemampuan itu yang saya anggap, ngapain sih pamerin hal yang material terutama, dan bangga bahwa punya mobil baru, padahal baru punya mobil dulu kere kan gitu kan. Jadi kemampuan ini yang saya anggap satu sifat yang ada di dalam masyarakat kita sekarang, ditonjolkan soal itu. Sementara mereka yang secara tekun melakukan kerja-kerja akademis, kerja-kerja pemberdayaan rakyat kecil itu tidak dianggap, bahkan dianggap sebagai pengganggu, itu nyamuk pengganggu. Nah, kita mau supaya di era Pak Prabowo ada kepastian, bring politics, bring intellectual back in politics, bring intellectual back into bisnis segala macam kan. Jadi kita ingin lihat sebetulnya satu keadaan yang memungkinkan kita ingat bahwa pendiri-pendiri negeri ini orang-orang yang berpikir tuh. Bung Karno dengan kemampuan akademisnya, ternyata dia seorang insinyur tapi dia baca seluruh teori tentang sejarah, teori peradaban, bagaimana masyarakat berubah berdasarkan prinsip-prinsip Marxisme, bagaimana masyarakat bisa dihasilkan dengan ide-ide nasionalisme modern tuh. Jadi semua kita tahu bahwa bangsa kita didirikan oleh gagasan-gagasan kuat. Nah, sekarang gagasan-gagasan itu hanya diukurkan berdasarkan jumlah amplop yang bisa dia transaksikan untuk satu proyek yang bersifat kemaksiatan intelektual. Kasus ini Bung Rocky karena melibatkan seorang peneliti yang sangat dihormati dari Inggris, nih kampusnya juga dari kampus top, Oxford University. Ini akan menjadi catatan buruk bagi dunia tentang dunia akademis Indonesia. Dampaknya ini bisa sangat serius loh bagi reputasi dunia akademis Indonesia itu. Bukan hanya mereka-mereka ini dan bukan hanya UGM yang tercoreng, tapi Indonesia. Ya, kalau kita lihat apa sebetulnya komposisi riset yang diperlukan, kan kita tahu bahwa riset tentang artificial intelligence itu riset yang sedang tumbuh, dan kita ingin ada di situ di dalam state of the art dari riset-riset teknologi informasi atau teknologi cognitive science itu. Ada riset tentang human genome yang saya kira udah selesai, itu dipetakan bahwa asal usul kita bisa kita ketahui dari cara makan, bahkan dari cara berpikir atau dari tes DNA. Lalu ada riset tentang global compact, itu artinya kita mesti comply dengan tuntutan environmental ethics. Ada riset tentang big data yang memungkinkan kita dipetakan oleh korporasi-korporasi internasional dengan sekedar membaca behavior kita. Tetapi kelihatannya akan ada riset tentang Indonesia, yaitu riset tentang potensi Indonesia masuk dalam kedunguan total. Kan itu intinya tuh. Jadi bukan sekedar satir, tapi betul kita mulai melihat bahwa ini negeri tidak dituntun lagi oleh pikiran, dan negeri yang gagal dituntun oleh pikiran itu akan riding the tidal wave of stupidity. Maka kita mungkin lebih banyak memproduksi the encyclopedia of stupidity ketimbang membaca ensiklopedia tentang pengetahuan. Tapi oke, kita tahu bahwa masalah ini akhirnya kita buka supaya kita bisa pastikan kalau kita mau berkompetisi di dalam ilmu pengetahuan yang futuristik, tentu harus ada kemampuan yang disebut fundamental truth terhadap metodologi, fundamental truth terhadap prioritas-prioritas pendidikannya, itu etika penelitian. Kan itu dasarnya itu. Gak mungkin kita diakui dunia kalau etos, bahkan bukan etika penelitian, etos orang peneliti itu modalnya adalah nyuri, nyolong, plagiasis dan seterusnya tuh. Jadi biarkan kita lihat perkembangan ini untuk menilai diri sendiri, mampu nggak kita compete dengan negara-negara tetangga dalam pertandingan akademis, dalam pertandingan metodologi, dan itu ditentukan oleh masa depan kurikulum kita yang diasuh dan diinginkan oleh Pak Prabowo supaya kita
teknologi kita, ilmu pengetahuan kita itu berlari mengejar 4.0 di dalam dunia riset atau sains, penelitian ilmu pengetahuan. Tetapi mental peneliti kita atau mental akademis kita masih minus 0.4 itu jadinya. Tapi kita lagi diingatkan lagi bahwa memang kalau suasana akademis ini tidak dihasilkan melalui pertengkaran pikiran, yang ada adalah tukar tambah proposal proposal bisnis. Jadi kalangan akademisi akhirnya menjadi dangkal hanya karena kerakusan atau rasa laparnya secara sosial. Nah, sekali lagi kita pastikan bahwa ada akal sehat yang mesti dikembalikan supaya fungsi-fungsi berpikir itu betul-betul tidak mengalami defisit, apalagi bersifat inflator. Karena inflasi dalam pikiran itu artinya negeri ini akan gagal sebagai bangsa yang berpikir. Salam akal sehat. Salam akal sehat.